Shalom semua, happy Friday and welcome back to TJAF. Perkenalkan, nama aku Astuti dan aku akan menjadi WL untuk ibadah kita pada hari ini, yaitu TJAF. Aku tahu banget nih kita semua pasti senang banget dan sangat menanti-nanti kegiatan ini, dan dimana kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan praise and worship bareng secara bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami panjatkan ya Tuhan atas berkat dan juga penyertaan-Mu. Kami dapat berkumpul hari ini untuk beribadah bersama. Walaupun secara online, kami tetap percaya Tuhan Engkau ada saat ini bersama kami dan juga menyertai kami untuk beribadah. Terima kasih ya Tuhan, semoga ibadah hari ini dapat memberi kami berkat dan juga sukacita. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita bernyanyi bersama-sama. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon pengampunannya agar kita pulih dan selalu berkati. Mari kita bernyanyi. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku.
Percayalah kepada Tuhan bahwa kedepannya akan ada jalan yang lebih indah saat kita dipulihkan. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami
teman-teman, sebelum kita memasuki firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu pada saat praise and worship. Kami dapat merasakan kasih-Mu yang sangat luar biasa. Kami dapat merasakan kehadirat-Mu bersama kami pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Sertailah dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan bukalah pikiran dan juga hati kami agar firman yang disampaikan dapat menjadi berkat, dapat kami terima dan dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat malam teman-teman semua. Nama saya Christian Mulyadi, saya mendampingi hidup 2 orang wanita di dalam hidup saya. Saya punya 1 orang istri dan 1 anak perempuan. Anak saya umurnya hampir 6 tahun. Saya punya pekerjaan, maka saya juga bukan full timer di dalam pelayanan saya di dalam Tuhan. Nah, tema malam hari ini adalah prepare yourself. Persiapkan dirimu. Apa yang sebenarnya kita mau persiapkan? Bicara soal tema ini. Maka seperti firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada hari depan yang penuh harapan. Berkat-berkat Tuhan yang akan dicurahkan bagi Anda dan saya. Tapi sebelum sampai ke sono, kita harus prepare juga apa yang harusnya menjadi bagian kita di dalam kehidupan spiritualitas kita. Maka saya mau bicara secara spesifik tentang segala sesuatu yang pernah terjadi di dalam masa lalu kita. Banyak hal yang pernah terjadi. Ada orang-orang yang mungkin salah bikin keputusan yang penting. Misalnya, salah jurusan kuliah, salah pilih pacar, atau salah dalam kata-kata yang dilontarkan. Atau maka hal-hal yang salah yang kemudian ada di masa lalu kita bisa berupa kesempatan yang pernah kita lewati begitu aja. Habit yang jelek yang terus dipelihara. Misal, nonton pornografi. Kita semua tahu itu salah. Tapi buat banyak orang, mereka struggle untuk lepas dari hal-hal demikian. Udah habis nonton nyesel. Tapi besoknya lakukan lagi. Seperti lingkaran setan yang gak terlepas. Kelemahan yang sama. Terus-menerus yang sama. Demikian terus terjadi. Yang akhirnya menjadi regret di dalam hidupmu dan hidupku. Jatuh di dalam kesalahan yang kamu nyesel banget sampai hari ini. Berapa banyak orang yang terjatuh di dalam penyesalan ketika mereka melakukan free sex? Atau karena kelalaian mereka, ada kecelakaan yang terjadi dan membuat cacat di bagian tubuh. Itu already happen. Hal-hal demikian terjadi di masa lalu kita. Dan kita nggak bisa rewind hal-hal demikian. Kejadian-kejadian yang nggak menyenangkan itu juga bagian dari kehidupan di dalam masa lalu kita. Misal, diputusin pacar, gagal naik kelas, hidup dengan ekonomi yang berkekurangan, kehilangan orang-orang yang kamu kasih. Ini adalah hal-hal yang gak menyenangkan yang terjadi di masa lalu kita. Dan for some people, banyak orang berlarut-larut di dalam penyesalan ini. For some people, regret ini terus-terusan jadi momok di dalam hidupnya. Membuat hidupnya sulit berkembang. Susah move on. Banyak orang yang mau dipulihkan. Supaya dimampukan terima kejadian-kejadian di masa lalunya. Atau hal-hal yang salah. Atau hal-hal yang gak enak yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Saya sharing nih. Satu hal regret yang kemudian sambil teman-teman merenungkan di dalam hati masing-masing tentang apa yang Anda sesali. Pasti setiap orang tuh berbeda penyesalannya. Buat saya, ada kejadian nih sekitar 4 tahun yang lalu. Itu komunitas saya sedang mengadakan kebangunan rohani gitu ya. Dan saya dapat tugas buat jemput
pembicaranya, seorang pastor dari luar kota. Saya jemput, lalu kemudian kami berdua ngobrol-ngobrol sepanjang perjalanan di dalam mobil itu menuju tempat kebangunan rohani. Dia orang yang cukup lama kenal sama saya. Saya pernah kenal sama dia udah lama gitu ya. Let's say lah, dia seperti pembimbing rohani buat saya. Dan kami sudah lama gak ketemu. Maka kami sedikit nostalgia, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Tetapi ada satu pertanyaan dia yang kemudian di dalam conversation kami itu, ada satu pertanyaan yang dia utarakan kepada saya. Dia ngomong begini, dia bertanya seperti ini. Chris, do you still have any regrets in your life? Apakah kamu punya penyesalan, Chris, yang masih kamu sesali di dalam hidupmu? Saya pikir sejenak gitu ya. Saya pikir apa ya? Saya udah lama, saya merasa rasanya saya udah hampir semua berdamai dengan keadaan saya di masa lalu saya. Tapi kemudian saya pikir-pikir lagi, apa ya? Saya udah pelayanan lama, saya udah lama hidup di dalam Tuhan, pelayanan, jadi pembicara, give retreat, udah lama. Tapi kemudian tiba-tiba pikiran saya mengarahkan kepada satu kejadian. Kejadian-kejadian di saat saya umur 17-an tahun. Ini masa-masa SMA saya. Masa-masa kepada SMA yang kemudian saya teringat bahwa waktu SMA tuh saya punya 2 nilai yang cukup parah gitu di rapot, yaitu nilai mata pelajaran akuntansi dan mata pelajaran biologi. 2 mata pelajaran ini saya selalu dapat 4 di rapot, khususnya pelajaran akuntansi, karena setiap kali ulangan dibagikan itu nilai saya 0 bener, dan 0 itu digambar sama guru akuntansi saya, digambar gitu ya. Maka setiap kali pelajaran dia, saya harus selalu bawa meja, harus bawa kursi saya tuh dipepetin ke dalam, dipepetin sama meja gurunya dia, dipepetin ke meja gurunya dia. Saya kasih tahu nih sebelumnya, ini regret, penyesalan yang seperti ini ecek-ecek sebenarnya. Anda bayangkan, nilai akuntansi itu sebenarnya nggak akan mempengaruhi pekerjaan saya, nggak akan Chris yang 17, kejadian Chris yang 17 tahun itu sebenarnya nggak ada efek apa-apa sebenarnya untuk kehidupan saya yang di umur 30-an ini. Tapi kalau ingat hal-hal itu, tiba-tiba ada perasaan yang ngeganjel, nggak enak. Karena sungguh memalukan. Selalu angkat kursi, selalu angkat meja, mepet sama meja guru. Setiap pelajaran akuntansi. Waktu saya kuliah, saya lulus SMA dan kemudian kuliah jurusan Information System, ternyata ada satu mata kuliah pilihan, akuntansi. Dan waktu saya ambil, dan kali ini saya belajar benar-benar, ternyata nggak sesusah itu. Pelajaran akuntansi kalau Anda dan saya belajar benar-benar. Saya menyesal sama Chris yang waktu umur 17 tahun, nggak pernah mau belajar akuntansi. Mungkin saja, kalau saya belajar benar-benar waktu itu, saya akan menemukan hal-hal baru. Mungkin pekerjaan yang berbeda dengan yang sekarang. Saya menyesal punya keterbatasan dengan pilihan kuliah saya. Saya menyesal dengan cara saya memutuskan waktu muda ngambil jurusan kuliah. Contohnya, yang lain. Orang-orang kan kalau mau pilih jurusan, dia pertimbangkan dengan baik-baik, dengan matang-matang, dia pertimbangkan hal-hal demikian. Tetapi saya waktu mau ambil jurusan kuliah, itu saya pikir gini doang. Apa ya yang kuliahnya waktu ujian saya nggak perlu belajar. Saya ambil tuh jurusan itu tanpa saya berpikir lama-lama. Saya pikirkan itu instan 1 bulan sebelum saya lulus SMA. Teman-teman SMA saya sudah punya banyak, semuanya sudah punya jurusan atau universitas yang mereka ambil. Saya nggak punya. Saya nggak punya pilihan karena saya nggak mikirin waktu itu tentang masa depan saya. Saya menyesal di masa-masa muda saya nggak persiapkan dengan baik masa depan saya. Atau ketika di awal-awal kuliah saya, nilai saya tuh Nasakom 4 semester, nilai 1, 4 semester 1, nilai saya, nilai IPS IPK saya. Waktu seorang pembimbing rohani saya ngomong begitu dengan saya, do you still have any regret, Chris, in your life? Saya tertuju, pikiran dan hati saya tiba-tiba tertuju kepada kejadian-kejadian itu. Mungkin dengan kalian, teman-teman semua, itu beda. Kalau saya tanya, do you have any regrets?
Mungkin jawaban kalian bisa bermacam-macam. Regret yang tadi saya sudah jabarkan satu persatu contoh-contohnya. Regret adalah bagian dari sumber ketidakbahagiaan Anda dan saya. Anda dan saya tentu senantiasa mau dipulihkan di dalam Tuhan. Maka dari itu, untuk punya kekuatan, untuk dapat dipulihkan, jawabannya cuma satu, selain doa, yaitu doa. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau Anda mau sembuh, doa. Berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan. Curahkan isi hati itu. Setelah pertemuan itu di mobil, saya berdoa. Saya bayangkan di dalam doa saya dengan Kristian yang umur 17 tahun, yang masih pakai baju SMA, yang punya kesulitan waktu dia belajar, yang menahan malu waktu dalam pelajaran akuntansinya. Saya bayangkan dengan imajinasi iman saya bahwa penyertaan Tuhan juga ada buat Kris waktu umur 17 tahun. Manusia itu terbatas akan ruang dan waktu. Manusia nggak mampu. Waktu itu saya nggak mampu melihat masa depan saya. Manusia nggak mampu melihat jauh lebih ke depan. Tetapi Allah Tuhan mampu melihat bagaimana hidupmu dan hidupku di tangannya. Bahwa ada penyertaan Tuhan. Seorang filsuf besar bernama Thomas Aquinas mengatakan begini. We need to pray to God. Anda dan saya butuh berdoa kepada Tuhan. Not in order to make known to Him our needs or desire. Kita berdoa kepada Tuhan bukan buat kasih tahu sama Tuhan bahwa apa yang kita butuhkan dan bahwa apa yang kita inginkan di dalam hidup kita. Karena sebenarnya Tuhan sudah tahu loh. Ya, really. Dia sudah tahu. Dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang maha hadir. Omnipotence, omniscience, omnipresence. Tetapi Thomas Aquinas mengatakan, kita berdoa supaya Anda dan saya diingatkan bahwa Anda dan saya butuh senantiasa pertolongan Tuhan. Manusia yang rapuh, yang senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin ini lagi-lagi sesuatu yang klise. Doa, bersekutu dengan Tuhan. Tapi inilah yang membuatmu dan membuatku kuat menerima hal-hal yang mungkin tadinya kamu dan saya nggak bisa berdamai. Seperti yang tadi saya katakan. Iya ya, ternyata ketika saya renungkan, ada hal-hal yang kemudian saya masih sesali. Ada hal-hal yang saya masih nggak terima. Kejadian-kejadian di masa lalu saya. Dan lagi-lagi mungkin dengan apa yang Anda pikirkan dan renungkan mungkin berbeda kejadiannya dengan saya. Tetapi kita semua sama. Bahwa dengan doa, kita semua akan mampu melaluinya. Contoh lain. Saya punya seorang istri, tadi saya bilang. Istri saya, dia punya hidup yang sulit waktu masa kecil. Debt collector satu persatu datang, silih berganti, ngambilin barang-barang di rumah masa kecilnya dia. Karena papanya suka main judi dan kalah. Dan berapa banyak ketakutan terjadi di dalam hidup masa kecilnya dia. Akhirnya, waktu istri saya naik dari SMA mau kuliah, tragedi keluarganya itu bertambah ketika akhirnya papanya tinggalin keluarga ini. Papa mertua saya, which is papa mertua saya sekarang, mengatakan kepada mama mertua saya pada saat itu, waktu istri saya masih mau lulus SMA ya, gue gak mau urus hidup lu dan hidup anak-anak lu lagi. Jadi papanya kabur begitu saja, menikah lagi dengan wanita lain. Dia tinggalkan dengan teganya anak-anak ini. Anak-anaknya ada 3. Jadi istri saya punya kakak perempuan dan adik laki-laki. Dia tinggalkan mama mertua saya yang sebenarnya which is nggak pernah bekerja. Sehari-harinya kerja hanya jaga toko dan jadi ibu rumah tangga. Mereka punya hidup yang susah. Tapi kalau Anda kenal istri saya, dia orang yang dewasa di dalam iman. Dia orang yang prepare di dalam hidupnya. Seperti Anda pernah datang nggak? Contoh lain, datang ke kebangunan rohani penyembuhan. Ada kan yang datang pakai kursi roda
dan kemudian pulang, dia dorong kursi rodanya. Atau ada yang datang sakit kanker, dia pulang dengan kesembuhan total. Tapi di balik itu semua, ada juga Anda akan lihat orang-orang yang datangnya sakit, pulangnya tetap sakit. Apakah orang-orang ini nggak berdoa kepada Tuhan? Apakah Tuhan membenci orang-orang ini dengan tidak kasih mujizat? Atau gini deh, teman-teman yang lagi kuliah sekarang, pernah nggak sih nggak lulus satu mata kuliah? Padahal Anda sudah mati-matian belajar, Anda berdoa sebelum ujian, tapi tetap nggak lulus. Pernah? Atau pernah nggak sih Anda alamin hal-hal yang sangat nggak enak? Misalnya, yang tadi saya pernah bilang, diputusin pacar. Lalu kemudian Anda berdoa, balik gak mantan kamu itu? Enggak kan? Enggak balik juga kan? Waktu Anda berdoa, Tuhan balikin dia. Enggak balik juga. Karena memang, seperti cerita istri saya tadi, seperti cerita-cerita yang barusan saya sebutkan, hidup gak selamanya indah dan menyenangkan. Thomas Aquinas mengatakan, seperti yang dikatakan di atas, kita berdoa bukan buat kasih tahu sama Tuhan, tapi kita berdoa supaya senantiasa diingatkan bahwa manusia butuh pertolongan dari Tuhan. Lalu statement yang kedua dari seorang Thomas Aquinas, seorang filsuf besar itu mengatakan begini, kita berdoa juga bukan untuk mengubah keadaan. Kita berdoa, we pray and we may obtain what God has appointed. Kita berdoa dan menemukan kehendak Tuhan yang baru. Mungkin keadaannya gak berubah. Mungkin keadaanmu dan keadaanku gak berubah waktu kamu dan saya berdoa, berkomunikasi, berelasi sama Tuhan. Tetapi di dalam doa, hati kita yang diubah untuk menerima keadaan-keadaan itu. Seperti cerita istri saya, dia dewasa, dia prepare. Mungkin dia setia sama Tuhan. Hidupnya gak senantiasa seinstan itu berubah. Tetapi hatinya bersiap sedia menerima segala hal-hal pahit yang dialaminya masa kecil sampai remaja. Ketika kamu sudah belajar mati-matian dan tetap gak lulus kuliah, satu mata kuliah itu, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kamu. Mungkin ada kehendak Tuhan yang baru yang mau dinyatakan di dalam hidupmu. Atau cerita terakhir, ada satu orang teman saya, teman pelayanan nih, dia kehilangan bayinya. Jadi bayi ini meninggal di umur 9 bulan. Selama bayi ini di kandungan, fine-fine aja kandungan istrinya. Istri teman saya ini, teman pelayanan saya, fine-fine aja. Begitu lahir, fine-fine aja, gak pernah ada masalah apapun. Lalu kemudian persis ketika umurnya 9 bulan, tiba-tiba lagi disusuin sama istrinya teman saya, tiba-tiba bayi ini pingsan, begitu aja pingsan. Lalu dibawa ke IGD, dimasukin ke rumah sakit, lalu di scan di dalam scan otak ya, MRI gitu ya. Lalu ditemukan bahwa memang ada titik-titik hitam. Jadi itu pendarahan otak, kayak stroke ya, kayak pecah, pembuluh darahnya pecah gitu. Tiba-tiba meninggal begitu aja. Sebelumnya nggak pernah ada masalah. Saya datang ke rumah duka, ya kan? Saya datang ke rumah duka, ngelihat teman saya, ngelihat teman pelayanan saya itu, saya bingung, nggak bisa ngomong apa-apa, bingung mau ngomong apa dalam keadaan-keadaan seperti itu. Waktu itu saya punya anak saya itu seumuran dia sebenarnya. Anak saya baru umur setahun. Saya ngerasain banget sakitnya. Seorang papa kehilangan anaknya. Waktu anak saya jatuh aja dari ranjang waktu umur 7 bulan, itu paniknya luar biasa saya. Tapi sekarang saya disuguhkan sama pemandangan bahwa seorang papa yang melihat jenazah anaknya yang masih umur 9 bulan itu. Di rumah duka saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya datang, saya nangis, saya peluk teman saya juga nangis dan kami berpelukan. Kami nggak bisa ngomong apa-apa. Kami nggak bisa berkata apa-apa selain berdoa sama Tuhan. Saya mengatakan dalam hati saya berdoa, Tuhan, apa sih yang sedang Engkau rencanakan
Kehendak apa yang sedang kau mau nyatakan buat teman saya ini di dalam kehidupannya. So, itu juga yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menemui hal-hal yang gak enak dan itu terjadi di dalam hidupmu dan hidupku. Amsal 4 ayat 18 katakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dengan kita rindu dan taat kepada Tuhan, kita dapat lebih memberanikan diri terbuka dengan rencana-rencana Tuhan dan kehendak-kehendak Tuhan. Terbukalah dengan Tuhan, terbuka dengan sesamamu, saling mendoakan, berdoa saling mendoakan, saling menguatkan, dan bersiaplah untuk menerima sukacita, pemulihan, dan berkat daripada Tuhan. Semoga renungan singkat pada malam hari ini mampu mendekatkan kita semua lagi-lagi di dalam kehidupan spiritualitas doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, gimana tadi firmannya teman-teman? Semoga firman yang sudah disampaikan tadi bisa menjadi berkat dan teman-teman juga bisa menerapkan itu dalam kehidupan. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan. Bagi teman-teman yang ingin memberi, bisa kirim ke nomor rekening atau scan QR yang sudah ditampilkan. Dan juga jangan lupa menyertakan kode unik 001. Jadi misalnya teman-teman ingin memberikan 10.000, teman-teman bisa kirim 1001. Oke, selamat memberi semuanya.
Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada satu hari ini dan untuk penyertaan-Mu selama TJAF. Karenanya ibadah TJAF bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati persembahan kami agar kiranya persembahan ini dapat bisa kami gunakan untuk mengembangkan pelayanan kami dan juga bisa berguna untuk memberkati banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Kristian Mulyadi yang menyampaikan firman pada hari ini. Tutup bungkus beliau dalam genggaman tangan-Mu Tuhan, dan dalam bilur-bilur darah-Mu agar kiranya beliau bisa terus sehat selalu dan terhindar dari segala macam mara bahaya Tuhan. Tuhan, berikan juga beliau hikmat kebijaksanaan dan sukacita daripada-Mu, sehingga apapun yang beliau kerjakan bisa terus berguna bagi banyak orang dan juga bisa terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, buat firman-Mu yang telah kami dengar dari hamba-Mu Bapak Pendeta Kristian Mulyadi, kiranya dapat kami renungkan dan bisa kami tanamkan dalam hidup kami sehari-hari, dan berkati kami agar kiranya kami bisa terus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dan karena kami percaya bahwa Engkaulah yang akan menuntun jalan kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, yang akan terus membimbing kami menuju jalan kebenaran Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk komunitas kami, komunitas Lumina Gracia. Kami bersyukur karena Engkau telah menempatkan kami dalam komunitas ini, karenanya kami bisa terus bertumbuh di dalam komunitas Lumina Gracia ini, bisa saling membangun dalam suasana kekeluargaan Tuhan. Dan kiranya apapun yang komunitas Lumina Gracia lakukan bisa terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tidak hanya itu Tuhan, kami juga berdoa untuk Universitas Prasetya Mulia, universitas kami, agar kiranya dalam masa pandemi ini universitas kami bisa terus memberikan pendidikan yang maksimal bagi mahasiswa-mahasiswa Universitas Prasetya Mulia, baik karyawan, rektor, dosen, bahkan mahasiswa dan mahasiswi bisa terus semangat menjalani aktivitas sehari-hari dan bisa terus sehat selalu dan terhindar dari berbagai macam penyakit yang ada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia dan bangsa-bangsa kami supaya tetap bertahan dalam menghadapi situasi sulit di masa pandemi ini. Bapak, kami percaya bahwa tak ada satupun yang luput dari kuasa-Mu, dan karena kami yakin Engkau sedang mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Buat pemimpin kami dari pimpinan pusat hingga daerah, berkatilah mereka agar setiap keputusan yang mereka ambil bisa membawa negara kami menuju kemajuan ya Tuhan, bukan malah kemunduran, dan bisa membawa Indonesia ke jalan yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Weh, pada ngopi nggak? Boleh. Yuk ngopi. Yuk, gas lah ngopi. Kok tumben kalian pada ngopi? Bukannya kalian gak suka kopi ya? Eits, ketinggalan informasi ya? Kasih tahu dong. Ya ampun, jadi ngopi itu ngobrol pakai Injil, bukan minum kopi. Hah? Bentar. Ngobrol pakai Injil? Apa ya itu? Ngopi atau ngobrol pakai Injil itu adalah salah satu program Lumina Gracia, di mana kita bisa sharing sama teman-teman lain. Nah, kita bisa sharing tentang apapun loh. Jadi di Ngopi kita bakal dengerin sharing singkat firman Tuhan dari barista di main room, lalu dilanjutkan breakout room ke kelompok-kelompok lebih kecil untuk kita bisa sharing lebih lanjut. Oh iya, barista itu adalah orang yang sharing tentang firman Tuhan ya. Wah, kelihatannya seru tuh. Emang aku bisa join ya?
Kapan sih acaranya? Boleh banget dong. Ngopi diadakan setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oh, Senin jam 7 malam. Wah, terdengar seru banget tuh. Gimana cara joinnya sih? Gampang kok, tinggal cek aja link di bio Instagram @luminagracia. Nanti di situ bakal ada link Google Meets dan setiap Senin malam kita bakal ngadain ngopi dan kamu tinggal join aja langsung. Wah, seru banget. Thank you ya guys buat infonya. Nanti aku pasti ikut deh. Kalian juga ya, jangan lupa untuk ikutan ngopi setiap hari Senin agar kita bisa ngopi bareng nanti. Sampai jumpa di sana. See you. See you. Oke guys, segitu dulu briefingnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain. Jangan lupa besok ada podcast. Jangan lupa siap-siap ya. Bye-bye. Oke. Jadi besok Oke. jam 8. Sampai Iya. ketemu. Jam 8 malam. Dadah. Sampai ketemu. Bye. Bye. Oke, sip. It's showtime. Shalom pure people di rumah. Balik lagi dengan host kece kalian, gue Marco Darmawan. Dan gue Rivel. Selamat datang kembali di Pure Talk. Tuhan Yesus bilang, barang siapa nggak mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan mengakuinya di hadapan Bapa. Semakin dekat Tuhan tuh makin banyak tantangannya loh. Oh iya ya, aku tuh mengalami pembedaan demi pembedaan karena aku tuh disayang Tuhan gitu. Jadi kalau kita dipilih Tuhan tuh nggak yang kita udah stuck sampai ada di posisi itu aja, tapi kalau bisa kita juga berbuah. Jangan lupa nonton Pure Talks setiap hari Rabu jam 8 malam di live YouTube Lumina Gracia Community. See you pure people. Mari teman-teman semua kita tundukkan kepala, kita angkat hati kita ke surga. Mari kita pejamkan mata. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersuka cita di dalam kehidupan ini dengan penyertaan dari Engkau, khususnya di masa-masa muda kami. Sungguh kami dapat mengenal-Mu, kami dapat senantiasa mau hidup jadi orang benar. Kalau di saat-saat ini kami alami banyak perkara yang kami nggak mampu untuk kami ngerti, Bapak izinkan kami nggak pernah kehilangan iman dan harapan kami di dalam Engkau. Izinkan hidup Roh Kudus yang ada di dalam hati kami senantiasa berkobar dan kekuatan selalu ada. Oleh karena itu, hamba mau serahkan orang-orang muda ini ke dalam tangan kasih-Mu, biar penyelenggaraan ilahi-Mu menyertai selalu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang dan mengikuti ibadah kita ini. Dan jangan lupa untuk ibadah kita selanjutnya ada pada tanggal 1 April. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Lumina Gracia dan follow Instagram Lumina Gracia untuk info-info berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Have a nice weekend and God bless you all. Dadah!